Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh Gembala, itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai serang hening. Di jalan mat kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembala, itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai serang hening. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya? Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 dirham, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara, pemuda-pemudi, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tema kita ditinggal atau dicari. Untuk kita masuk ke Injil, saya punya cerita yang menolong kita membayangkan ide ya, atau pemikiran inti dari Injil yang kita baca, Lukas 15 ayat 1 sampai 10, dan juga nanti menyinggung surat Rasul Paulus pada jemaat di Timotius tadi. Ceritanya ada seorang berumur 80 lebih, dia memiliki perusahaan, dan sampai usia seperti itu dia masih suka datang ke perusahaannya dan juga mengatur ini dan itu ya. Nah, bapak ini, Bapak Ibu yang terkasih, saudara semua, terkenal suka marah. Jadi kalau dari cerita karyawannya saat dia mau dikremasikan, saya memimpin kremasi itu, tidak ada kemungkinan ya satu karyawan pun yang belum dimarahin sama pimpinan perusahaan ini. Tapi saudara, pimpinan perusahaan ini punya keunikan gitu ya. Kalau dia marah sama karyawannya, bahkan sampai bisa nyakitin hati ya, itu sorenya atau menjelang kantor itu bubaran, orang yang dimarahin itu dipanggil. Terus kemudian apa yang dikatakan, dia minta maaf kepada orang itu dan menanyakan kabarnya. Bukan hanya kabarnya, tetapi kabar keluarganya. Nah, ini yang paling menarik, yang terakhir, setelah minta maaf dan menanyakan kabar, orang yang dimarahin ini dikasih uang. Ya, jadi maaf ya, tadi saya marahin kamu, kemudian ditanyakan keluarganya, dikasih uang. Bahkan ada yang lebih lagi, Bapak Ibu, kalau karyawan ini cerita bahwa ibunya atau anaknya baru saja sembuh dari sakit dan ingin pemulihan, atau sedang dirawat di rumah sakit, atau mau operasi, atau kekurangan apa, dia pasti membantu bapak ini. Nah, kelamaan karena dia seperti ini, setiap karyawan itu berharap setiap hari mudah-mudahan saya yang dimarahin gitu. Karena begitu unik. Setelah dia marah, dia panggil orang itu, dia minta maaf, tanya kabarnya, dan memberikan bantuan atau uang untuk keperluan yang dimarahin itu. Nah, kenapa bisa begini? Kata karyawannya saat kebaktian kremasi itu ada yang kesaksian, karena bapak ini memandang bahwa semua karyawannya bukan hanya anak-anak kandungnya di rumah, itu sebagai keluarga, sebagai anak-anaknya gitu. Jadi suatu kali bapak ini berkata, kalau aku marah gak apa-apa ya, karena kalian itu sudah kuanggap anakku. Ya, karyawannya tambah gak apa-apa lagi, setelah dimarahin dikasih uang. Iya, malah semua kalau bisa hari ini saya dimarahin gitu ya. Nah, setelah mau kremasi, di akhir sambutan seorang karyawan berkata, kami semua kehilangan orang tua yang baik hati. Padahal yang ngomong ini seorang karyawan. Dia mengatakan, kami semua kehilangan orang tua yang baik hati. Kenapa bisa ngomong seperti itu? Karena si bapak ini senantiasa mengatakan kepada karyawannya itu, kamu ini saya marahin karena ku anggap kalian itu anak sendiri, selain anak-anaknya yang di rumah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya ceritakan tadi intinya adalah bahwa karyawan ini bisa mengatakan kami sangat kehilangan orang tua yang terkasih, itu karena si bapak ini
menyeret ya atau memposisikan karyawan-karyawan ini seperti anak-anaknya. Nah, demikian juga dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10, kita semua Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih diajak oleh Tuhan Yesus untuk berdiri di sisi Allah. Untuk berdiri di posisinya Bapa di surga. Nah, kalau kita ada di posisi Allah atau di posisi Bapa, Tuhan Yesus mau mengatakan, semua yang disebut umat Allah itu anggota keluarga, anak-anak Allah. Bahkan bisa dikatakan anak kandung Allah. Bahkan bisa dikatakan lebih jauh lagi, anak sedara sedaging dengan Bapa, dengan Allah di sorga. Jadi kita diajak nih ke posisi Allah. Ya, jadi misalnya Pak Jimmy saya ajak ke sini, mari Pak Jimmy ke sini, terus saya lihatkan Pak Jimmy, lihat semua itu. Ya. Itu adalah saudara-saudaraku. Kalau dari sisi Pak Jimmy, saudara apa Pak? Iya, saudara sedaging. Oh, itu adik bapak, kakak bapak, semua saudara sedaging, lahir dari ibu yang sama. Bukan seperti itu Pak Jimmy. Menurutku ya Allah, ini Allah ngomong ya, orang-orang ini sangat kukasihi, seperti saudara, seperti anak-anak kandungku. Nah Pak Jimmy saya paksa untuk ada di posisi memahami Bapak Ibu semua sebagai saudara, sedara dan sedaging. Padahal Pak Jimmy waktu di sana heran-heran, kok bisa ngomong saudara, sedara sedaging. Padahal Pak Samuel dari Bandung berapa kali dipanggil ke sini, ya kok tiba-tiba ngomong semuanya sedara sedaging, saudara kandung. Nah itu cara saya memandang Bapak Ibu semua. Nah begitu juga dalam Injil Lukas 15 ayat 1 sampai 10, kita semua diajak ke posisi Allah. Dan Allah berkata kepada kita, lihatlah orang-orang yang ada di depanmu, di depanku itu. Lalu Allah berkata, semua umatku itu adalah anakku, sedara dan sedaging. Nah ide ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita bisa lihat secara tegas ditunjukkan oleh Tuhan Yesus nanti dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 9. Cerita tentang Sakeus yang bertobat. Lalu Yesus berkata di ayat yang ke-9 pasal 19, kata Yesus kepadanya, kepada Sakeus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Kata Yesus, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi orang-orang yang ada pada Yesus yang berdosa lainnya, bahkan ada orang Farisi, ada orang ahli Taurat di situ, dipaksa untuk melihat Sakeus ini anak Abraham dari sudut pandang Allah. Ini satu hal yang tegas banget yang dikatakan Yesus kepada Sakeus dan orang-orang di situ. Cara pandang Allah, Sakeus ini adalah anak Abraham, atau dengan kata lain anak Allah, atau dengan kata lain anak sedara sedaging dalam tanda petik melalui Yesus Kristus dengan Allah. Dalam bacaan kita Bapak Ibu dan Saudara, hal ini juga ditunjukkan dengan tradisi makan. Saya bacakan ya ayat 1 dan 2 pasal 15 tadi. Dikatakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia nih. Orang Farisi dan pemungut cukai datang mendengarkan Yesus ya. Para pemungut cukai dan orang berdosa datang untuk mendengarkan Yesus. Lalu di situ ada orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya mereka bersungut-sungut, orang ini Yesus yang dimaksud menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Ini orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika melihat orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang mau mendengarkan Yesus, dia punya pandangan sendiri.
Mereka orang-orang berdosa. Ya. Mereka pemungut cukai orang berdosa. Kok dia ini Yesus mau berbicara kepada mereka, bahkan makan bersama mereka. Nah kemudian Yesus nyeret orang-orang Farisi yang bersungut-sungut dan ahli Taurat itu ke sisi Allah melalui pandangan Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan dengan dua perumpamaan, domba yang hilang dan dirham yang hilang, bahwa mereka yang kamu sebut berdosa itu adalah anak-anak kandung Allah. Karena dalam tradisi makan orang Yahudi, ya disebut makan itu bukan cuma sekedar makan bareng, Pak. Nanti Pak Jimmy atau siapa yang mengajak saya setelah khotbah ini, makan yuk Pak sebelum pulang. Bukan sekedar dalam arti melayani saya sopan-sopannya tuan rumah kepada pendeta tamu ngajak makan, bukan. Tetapi dalam tradisi Yahudi, kalau orang ngajak makan itu berarti orang itu welcome. Orang itu nganggap bahwa orang ini perlu disayang gitu loh. Dalam kata lain, orang ini bukan lagi orang asing, tetapi ini adalah saudaraku. Nah itu ya, dalam pandangan Yesus, ahli Taurat dan orang Farisi yang berkata, ia makan bersama-sama orang berdosa. Lalu Yesus memposisikan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, no, mereka yang berdosa itu, yang kamu sebut berdosa itu adalah anak-anak sedaging dan sedarah Allah atau Bapa di sorga. Oleh sebab itulah Bapak Ibu dan Saudara, melalui perumpamaan domba yang hilang dan dirham yang hilang, Tuhan Yesus mau menyampaikan dengan tegas bahwa saat ada orang yang tersesat atau sebut kamu itu orang berdosa, orang yang sedang menyimpang dari jalan Allah, bagi Allah itu anak kandung. Allah tidak mungkin membiarkan tersesat. Allah tidak mungkin membiarkan ditinggal. Allah tidak mungkin membiarkannya celaka orang-orang berdosa itu. Tetapi Allah akan mencari, meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu. Yang 99 ini ditinggalkan di mana Bapak Ibu? Kalau dalam Alkitab tadi ditinggalkan di mana? Yang 99? Ayo. Tadi baca, ikut mendengar. Yang 99 ditinggalkan di padang gurun. Artinya apa? Artinya mereka juga ditinggalkan di tempat yang penuh ancaman. Tetapi kegelisahan Bapa dituangkan kepada seorang gembala yang justru dilimpahkan kegelisahan yang besar itu untuk menemukan satu yang tersesat ini. Kenapa dicari satu yang tersesat itu? Kan masih ada 99. Karena yang tersesat itu, yang disebut berdosa itu, yang hilang itu adalah anak kandungku, kata Allah. Itu anakku. Aku harus menemukan gimana caranya. Saya harus menemukan. Begitu juga ketika perempuan kehilangan 1 dirham dari 10. Ya udahlah, kok cuma 1 dirham aja dicari. Enggak, dirham yang 1 itu milikku. Selain yang 9, yang 1 itu milikku. Dan ketika itu ditemukan, sukacitanya itu luar biasa, dilimpahkan kepada tetangga dan sahabat untuk merayakan. Karena anak kandungku 1 itu yang tersesat sudah kembali, sudah kutemukan. Dirham yang hilang itu sudah kutemukan. Ya, ditinggal atau dicari? Pasti dicari. Sebab apa? Sebab yang hilang dari sudut pandang Allah itu adalah anak kandungku, darah dagingku melalui Kristus. Gak mungkin
Saya membiarkan anak kandungku hilang dan tersesat. Bapak Ibu tahu lagu NKB 69? Nanti dicari ya di rumah ya sambil dinyanyikan. Lagunya begini. NKB 69 bait yang pertama, Yesus telah datang ke dunia cemar. Yesus telah datang ke dunia cemar, lahir di kandang yang hina rendah. Namanya indah dan ajaib benar. Lalu Dia mencariku, Dia mencariku, Dia mencariku. Namanya indah dan ajaib benar, Dia mencariku. Lagu ini mau mengatakan cara Allah mencari kita yang hilang anak kandungnya dengan Yesus Kristus yang turun ke dunia ini sampai kita ketemu. Kenapa kita dicari sampai ketemu? Sebab kita ini anak kandung Allah Bapa di surga, anak sedara sedaging Allah, dicari sampai ketemu. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika demikian firman Tuhan, ditinggal atau dicari, dan jawabannya pasti dicari. Firman Tuhan hari ini dikatakan, kenapa dicari? Karena aku yang tersesat. Siapapun yang tersesat dari sudut pandang Allah, dia anak kandungku, darah dagingku. Bapak Ibu semua ini anak kandung Allah, darah daging Allah. Saya juga pasti kalau tersesat akan dicari. Oleh sebab itu firman Tuhan ini mengajak kita dua hal pada hari ini mau disampaikan oleh firman Tuhan. Yang pertama adalah kita diajak bercermin. Bapak Ibu pernah bercermin? Bukan lagi pernah Pak, tiap hari. Bukan lagi tiap hari, karena ada HP ini bisa tiap saat benerin posisi lipstik ya, benerin posisi dasi ya, benerin posisi rambut. Nah sekarang kalau kita bercermin, jangan cuma bener-benerin ada yang salah dengan muka kita ya, alias berdandan rapi-rapi wajah dan pakaian kita. Tetapi saat kita bercermin, kita bertanya, ya, aku ini lagi hilang atau sudah ditemukan? Ya Bapak Ibu, kalau bercermin sekarang bertanya, aku ini lagi tersesat atau sudah ditemukan? Apa artinya? Ya, kalau aku menemukan aku sekarang sedang jengkel sama anakku yang pertama, berarti aku sedang tersesat. Aku sedang marah banget sebab pendapatku gak didengar sama orang-orang gereja misalnya. Saya sedang tersesat. Ya, ketika saya sedang iri hati sama seseorang, saya bertemukan diri saya dalam cermin, saya iri hati, ternyata saya sedang tersesat. Saya sombong, ternyata saya tidak peduli, ternyata saya ternyata sedang penuh keluhan, ternyata saya sedang penuh dengan beban dan saya putus asa. Ya, ternyata ya, berarti saya sedang tersesat. Saya sedang hilang. Kalau tersesat dan hilang, maka dalam cermin kita berkata, oh saya sedang jengkel, saya sedang gak mau peduli sama saudara saya. Habis setiap ketemu, setiap WA, setiap telepon, kok ngutang aja terus ya, kok ngutang aja gitu ya, mentanya gitu. Jengkel saya sama saudara saya lagi tersesat. Nah kalau lagi tersesat bilang apa Bapak Ibu di cermin? Tuhan temukan saya yang sedang tersesat ini, yang sedang
marah ini, yang sedang iri hati ini, yang sedang berputus asa ini. Tuhan, cari saya dan temukan saya. Ngaca yang pertama. Kita ditinggalkan sama Tuhan? Pasti tidak. Tuhan akan menolong kita untuk memulihkan diri dari amarah. Tuhan akan menolong kita memulihkan diri dari iri hati. Tuhan akan memulihkan kita dari keputusasaan, karena kita pasti dicari karena anak kandungnya. Asal satu hal apa Bapak Ibu, kita sadari dalam kaca ini, saya sedang tersesat atau sudah ditemukan. Dan kalau tersesat sekalipun susah, gimana Pak Pendeta, saya mengampuni, sudah berulang kali dia melakukan kesalahan dan menyakiti hati saya. Oke, susah, catat, susah. Tapi kamu mau ditemukan atau tetap tersesat? Ya mau ditemukan, tapi gimana nih susah? Ya pertama yang penting katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau ditemukan. Tolong saya untuk meninggalkan kemarahan saya. Susah nih Tuhan, tetapi saya mau ditemukan oleh Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini juga mengajak kepada kita seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang cuma hanya melihat dari dirinya sendiri. Tuh jangan deketin dia, orang berdosa. Ih dia sombong sekali itu. Ih gitu aja gak kuat imannya menjalani hidup ini. Terlalu itu, udah berapa tahun ikut Tuhan tapi hidupnya mengeluh terus. Ini orang Farisi. Tapi kalau dari sisi Tuhan, Samuel Adi Perdana, kamu jangan ngomong seperti itu kepada orang lain. Mereka itu kukasihi anak kandungku. Cobalah kalau kamu punya waktu temui dia. Cobalah kalau kamu punya waktu semangatin dia. Cobalah kalau kamu punya waktu doakan dia. Cobalah kalau kamu punya sesuatu yang bisa membantu dia, bantulah dia. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, kita diajak oleh firman Tuhan hari ini, jadilah sebagai cara Tuhan mencari yang hilang itu. Jangan kita cuma ngeledekin orang, jangan kita cuma komen negatif tentang orang lain. Ya, biarkan bahkan mau pergi-pergi dari gereja, biarinlah mengacau tuh dia di sini gitu ya. Gak boleh gitu kata firman Tuhan hari ini. Cari, itu saudara kandungmu. Allah bilang itu saudara kandungmu, cari, hibur, doakan. Lalu Allah berkata, itu anak kandungku, cari. Samuel, datengin Samuel, doain Samuel. Ya, itu cara Tuhan mengundang kita hari ini. Jadilah ya, saudara kandung bagi anak kandungku yang lainnya gitu ya kira-kira. Ada seorang anak Bapak Ibu, kemarin sekitar sebelum akhir Agustus ya, memeluk saya di tengah selesai ibadah. Dia bilang, terima kasih Pak Samuel, saya itu merasa tersentuh gitu ya, dibuat mikir terus. Waktu Pak Samuel khotbah, dia bilang khotbah apa, saya juga udah lupa, kan banyak tuh ya khotbah saya yang mana gitu saya pikir. Yaitu yang Pak Samuel bilang, pokoknya kalau kita tidak ragu, lurus ikut Tuhan dan percaya, Tuhan akan tunjukkan jalannya. Jadi anak ini Bapak Ibu ganti-ganti pacar ya, dan pacarnya itu biasanya tidak seiman ya. Nah orang tuanya itu udah ngomongin berapa kali, tapi anak ini malah marah dan malah
kalau Jumat Sabtu Minggu itu dia nggak mau tinggal bersama orang tuanya, dia pergi gitu. Nah orang tuanya pusing, setiap ngomong mesti berantem ujung-ujungnya. Dah pokoknya nggak sejahtera. Tapi justru kata anak ini, pikiran saya itu datang lagi yang Pak Samuel bilang, kalau kamu lurus ya, tidak ragu pada pimpinan Tuhan, Tuhan menunjukkan jalannya. Saya tuh ngerasa setiap yang saya pacarin Pak, perempuan itu awalnya sih oke gitu, tapi nanti ada aja yang buat kita pisah gitu. Jengkel saya gitu. Jengkel juga sama orang tua gitu ya. Wah saya nggak tahu. Tuh ya anak itu. Nah kemarin waktu meluk saya, wah kamu meluk saya ada apa nih? Iya Pak, saya sekarang udah tinggal di rumah gitu. Oh, nggak pergi-pergi lagi? Enggak. Sekarang saya setiap hari itu nganterin Bapak, nemenin jalan pagi, kemudian kontrol-kontrol ke dokter untuk persiapan bypass jantung. Oh, saya kaget, nemenin bapakmu. Saya bilang, iya. Nemenin bapakmu, saya bilang lagi gitu. Iya kenapa Pak? Ya kan bapakmu sama kamu berantem tuh kayak anjing sama kucing liar ya. Bukan hanya anjing dan kucing, tapi anjing dan kucing liar gitu. Iya Pak. Suatu kali Bapak meluk saya, dia bilang aku minta maaf ya kalau aku kasar sama kamu. Ya saya biarkan itu Pak waktu dipeluk, tapi lama kelamaan kok ya pelukan Bapak itu tulus gitu. Terus akhirnya setelah semua gagal dalam percintaannya itu, saya kembali kepada Bapak Ibu, saya peluk Bapak, Pak sorry ya Pak, selama ini aku sudah kurang ajar sama orang tua. Begitu juga dengan ibunya. Nah, si bapak dan si anak, salah satu contoh yang mau saya sajikan kepada Bapak Ibu, saling menemukan. Nah, kebenciannya dibuang, kemarahannya dibuang, dibiarkan ditemukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak pada kita, biarkan diri kita ditemukan oleh Allah saat kita tersesat, dan jadilah alat di tangan Tuhan untuk kita saling menguatkan dan mendoakan. Jadi dicari atau ditinggal? Bapak Ibu saudara semua sudah tahu jawabannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.